Dalam penyertaan kasih-Nya, hari ini kita beribadah sekaligus merayakan perjamuan kudus, mengenang pengorbanan Kristus dan memperbaharui komitmen kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan membuka diri bagi karya Roh Kudus. Kiranya ibadah ini membawa pembaruan iman, pengharapan, dan kekuatan untuk melangkah memasuki paruh kedua tahun ini. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini, tanggal 5 Juli 2026, akan dilayani oleh Pendeta John R. Wilson, Patiapon SSI dari Pelum POK TNI AL Sunter. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agung dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Jemaat Tuhan, dengan miskan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Tema hidup dalam kelembutan dan keadilan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat dipersilahkan duduk. Doa pengampunan dosa. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tetaplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saudara-saudara kekasih Kristus, dengarlah berita pengampunan seperti tertulis dari Alkitab, Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Ku
diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, saya jemput saudara-saudara untuk berdiri, untuk mendengarkan dan menghayati petunjuk hidup baru, sebagaimana terambil dari 2 Korintus, pasal 5, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku berharap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dikedungkan oleh sektor A.
membentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan membebaskan orang-orangmu yang menjadi tahanan dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai para tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus pertengahan tahun. Dan saat ini pun kita akan merenungkan firman Tuhan yang bisa membentuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Di mana firman Tuhan pada saat ini yang tadi sudah kita baca bersama-sama, kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 12 dengan temanya adalah hidup dalam kelembutan dan keadilan. Saudara-saudara kekasih Kristus, di zaman ini kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan persaingan. Banyak orang berpikir bahwa untuk dihormati kita harus kuat. Ya. Untuk dihormati kita harus kuat. Kemudian untuk berhasil kita harus mengalahkan orang lain. Dan untuk didengar kita harus berteriak lebih keras daripada orang lain. Akibatnya sifat lemah lembut sering dianggap, ya ingat, sikap lemah lembut sering dianggap sebagai kelemahan. Sedangkan keadilan sering dikalahkan oleh kepentingan sendiri. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak kekerasan dalam perkataan maupun dalam tindakan. Orang mudah marah, mudah menghakimi, ya, mudah menyebarkan kebencian di media sosial. Bahkan di dalam gereja terkadang muncul sikap saling menjatuhkan, iri hati, dan tidak mau mengampuni. Namun firman Tuhan pada hari ini menghadirkan gambaran yang berbeda, ya, di mana Tuhan memperkenalkan raja yang bukan datang dengan kekuatan senjata, bukan menunggang kuda perang, melainkan datang dengan kelembutan. Ya. Raja itu, ya Bapak Ibu, bukan membawa ketakutan, tetapi membawa keselamatan. Dan kita lihat bahwa ia bukan membangun kerajaan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan keadilan. Nah, nubuat ini akhirnya, ya, digenapi ketika, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Sakaria itu dalam kitab Perjanjian Lama, itu digenapi ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kuasa Allah tidak dinyatakan melalui kekerasan, melainkan melalui kasih,
kerendahan hati, dan pengorbanan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kelembutan Kristus? Kemudian yang kedua, apakah kita sudah berlaku adil kepada sesama? Dan yang ketiga, apakah kehadiran kita membawa damai sejahtera atau justru pertengkaran? Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat bahwa kitab Sakaria ini ditulis sesudah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel sekitar tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Mereka telah kembali ke tanah air, tetapi keadaan mereka belum seperti yang diharapkan. Kota Yerusalem masih rusak, perekonomian masih lemah, semangat masyarakat mulai menurun. Jadi mereka berharap akan datang seorang raja yang kuat seperti Daud, yang mampu mengusir bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu, di tengah situasi itulah ya, Tuhan menyampaikan nubuat melalui Nabi Sakaria. Yang menarik di sini adalah bahwa ya, gambaran raja yang diberikan Tuhan itu sangat berbeda dengan harapan manusia. Ya. Sebab pada zaman itu seorang raja biasanya datang dengan kuda perang, ya, kereta besi, bahkan dengan pasukan yang besar dan senjata yang lengkap sebagai lambang kekuasaan. Tetapi Tuhan berkata bahwa raja yang dijanjikan akan datang menggunakan seekor keledai, lambang kerendahan hati dan damai sejahtera. Ya, itulah sekilas latar belakang dari Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, sekarang kita lihat pada ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di situ disampaikan pada ayat 9 bahwa raja yang lemah lembut membawa keselamatan. Nah, kita lihat bahwa raja itu adil dan jaya, dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Nah, di sini kita lihat ada 4 sifat Mesias. Ya, ada 4 sifat Mesias, yaitu adil, membawa keselamatan, lemah lembut, mengendarai seekor keledai. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita berbicara masalah adil, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Sakaria itu, bahwa raja yang datang itu, ia selalu benar dalam setiap keputusan, di mana raja itu tidak memihak, tidak menindas orang kecil, tidak korup, dan lain-lain. Nah, dan keadilan, Tuhan bukan hanya menghukum orang yang salah, tetapi juga membela orang yang lemah. Kemudian yang kedua adalah membawa keselamatan. Nah, keselamatan yang dibawa oleh raja itu, ya, bukan hanya membebas dari dosa, tetapi juga memulihkan hubungan manusia dengan Allah, seperti yang disampaikan oleh nubuat oleh Nabi Sakaria. Kemudian lemah lembut. Lemah lembut itu berarti bukan lemah, ya. Sebab di sini bahwa raja yang dinubuatkan itu memiliki kuasa yang besar, tetapi ia memilih untuk mengendalikan kuasanya dengan kasih. Jadi kelembutan itu adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kasih Allah.
Dan yang berikut adalah mengendarai keledai. Nah, ini artinya apa? Melambangkan damai. Sebab raja itu yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria itu bukan datang untuk berperang melawan manusia, tetapi melawan dosa. Itu yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, nubuatnya itu. Nah, kemudian pada ayat 10 di sini Bapak Ibu berbicara mengenai Raja Damai. Jadi Tuhan akan melenyapkan kereta perang dan busur peperangan. Artinya bahwa Allah itu datang, Raja itu datang untuk mengakhiri cara hidup yang mengandalkan kekerasan. Jadi damai yang Tuhan berikan bukan hanya tidak ada perang, tetapi hubungan antara manusia dengan Allah itu dipulihkan. Jadi orang yang hidup bersama Kristus itu dipanggil menjadi pembawa damai. Nah, pada ayatnya yang ke-11 dan ke-12 ini, jadi Tuhan membebaskan dan memberikan pengharapan. Dan dikatakan karena darah perjanjianku. Nah, ini menunjukkan kepada kesetiaan Allah terhadap janjinya. Ya, menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Jadi bangsa Israel mungkin merasa putus asa, tetapi Tuhan tidak melupakan mereka. Mereka disebut sebagai para tawanan pengharapan. Artinya, walaupun keadaan sulit, mereka tetap memiliki harapan karena Tuhan setia. Nah, saudara tahu Tuhan itu setia karena apa? Karena Dia sudah mengikat janji dengan Abraham. Ya. Sehingga Dia tidak akan melupakan, tidak akan meninggalkan, dan akan memberikan keturunan yang baik, yaitu bangsa Israel. Dan Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Dan ke-12 anaknya itu ada, dan Musa menempatkan mereka dari 12 suku itu di tempat-tempat yang memang dijanjikan oleh Allah. Supaya saudara tahu, ini fakta dan sejarah. Israel yang ada saat ini, apakah itu Israel seperti itu saja? Yang ada saat ini. Kalau kita berbicara Israel, yang Tuhan bagikan keturunan 12 anak Yakub itu, bukan cuma hanya ada di Yehuda dan sekitarnya. Ya, ada di Palestina, ada di Suria, ada di Yordania juga. Itu wilayah tanah yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel. Ya, kan? Sehingga lihat tuh, Israel sama Iran sampai sekarang masih berperang, dan Israel mau menduduki tempat itu. Ya, karena dalam kitab perjanjian lama sudah menyuarakan seperti itu. Ya kan, anak-anak Abraham itu, anak-anak Yakub itu kan udah dibagi 12 suku di tanah-tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Nah, saudara-saudara kasih Kristus, itu hanya sepintas saja yang ingin saya sampaikan. Kalau tadi kita sudah melihat tema hidup dalam kelembutan dan keadilan, dan kita sudah membicarakan juga firman Tuhan ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12, bahwa nubuat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria bahwa raja itu akan datang, tetapi datang dengan kelembutan, dengan kelemah lembutan, dengan keadilan, ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk menerapkan, ya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yang pertama bahwa jadilah pribadi yang lemah lembut, ya, pribadi yang lemah lembut. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai pribadi yang lemah lembut, berarti kita harus tahu bahwa kelembutan itu bukan kelemahan.
melainkan tanda kedewasaan rohani. Jadi dengan kelemah lembutan itu berarti kita harus berbicara dengan kasih. Berbicara harus jangan mudah marah. Kemudian yang berikutnya ini, jangan mudah menghakimi. Ya. Jadi berbicara itu harus dengan kasih, berbicara itu harus jangan mudah marah, dan berikutnya jangan mudah menghakimi. Tetapi kalau kita melihat pada saat ini, orang itu paling sangat mudah menghakimi orang. Ya, sangat mudah. Banyak kalau kita melihat dalam dunia peradilan yang ada saat ini. Ya seperti itu kenyataannya. Tetapi kita ini mau ngomong apa? Ya kan? Kalau kita sudah melihat yang besar, nah kita lihat yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Janganlah kita mudah mau menghakimi orang lain. Padahal kita nggak tahu kita ini dosanya atau salahnya besar apa atau tidak. Enak sekali kita menghakimi orang lain, kita nggak lihat diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah berlaku adil untuk semua orang. Jadi kalau berlaku adil untuk semua orang itu, kita jangan membeda-bedakan. Hormati setiap orang, jujur dalam pekerjaan. Jadi berlaku adil itu kepada sesama kita, berarti itu kita sudah menerapkan, meneladani apa yang disampaikan atau apa yang telah dicontohkan Yesus Kristus pada saat dia datang, pada saat dia ada di dunia ini. Kemudian berikutnya, jadilah pembawa damai. Ya. Jadi di tengah pertengkaran, jadilah penengah. Kemudian di tengah kebencian, bawalah kasih. Di tengah perpecahan, bangunlah persatuan. Nah, jadi kalau kita berbicara bawa damai ini, ya jadilah pembawa damai, apakah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menjadi penengah? Atau apakah kita mau membawa kasih di tengah kebencian? Dan apakah kita mau membangun persatuan di tengah perpecahan? Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, teladanilah apa yang Yesus Kristus lakukan itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tetap memiliki pengharapan. Jadi ya mungkin ada jemaat yang sedang menghadapi sakit atau penyakit, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ya, ada keluarga yang mengalami konflik. Nah, firman Tuhan berkata, kembalilah kepada benteng perlindungan. Artinya apa? Datanglah kepada Tuhan, sebab Dia sanggup memulihkan dan Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi kita dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup kita, yang pertama dan utama, jangan meninggalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berpengharapanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah melupakan kita, Dia akan selalu ada bersama dan menyertai kita. Nah, saudara-saudara kasih Kristus, jadi dunia mengajarkan bahwa orang kuat adalah orang yang mampu mengalahkan orang lain. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa orang benar adalah, ya, orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mampu. Ingat, Yesus mengajarkan orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya, mengasihi musuhnya, berlaku adil dan tetap lemah lembut. Ya, itu yang Yesus katakan. Kemudian raja yang dinubuatkan oleh Zakaria itu telah datang, yaitu Yesus Kristus. Sebab Ia datang tidak membawa pedang, melainkan membawa salib. Ia datang bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Karena itu, saudara-saudara kasih Kristus, marilah kita hidup sebagai warga kerajaan Allah dengan meneladani raja. Jadilah pribadi yang lemah lembut dalam perkataan dan tindakan, berlakulah adil dalam setiap keputusan, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, serta tetap berpegang pada pengharapan kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ingat, berlaku adil dalam setiap keputusan,
kemudian menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita sebagai anak Tuhan harus hidup dalam kelembutan dan keadilan. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, berarti di situ ada kelembutan dan ada keadilan. Lakukanlah itu di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita berdoa. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Marilah kita secara bergilir ganti menyampaikan doa syukur agung kepada Tuhan. Angkatlah hatimu. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ia layak menerima syukur hati kita. Ya Tuhan, kami mensyukuri firman-Mu yang telah menyapa kami melalui perjamuan ini. Berikanlah kiranya agar kebutuhan kami akan pengalaman yang nyata akan firman-Mu terpenuhi. Oleh karena itu, bersama-sama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, leluhur, umat beriman, dan nabi-nabi, para rasul dan martir, yang dengan seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, sorga dan bumi penuh kemuliaan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Penetapan perjamuan. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami memuji Engkau karena pemberian-Mu yang paling utama, Putra-Mu sendiri, Yesus Mesias yang telah disalibkan untuk menebus kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit
untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami persekutuan kami, agar kami menerima roti dan anggur ini benar-benar merupakan tubuh Kristus di dunia dalam saling mengasihi menurut teladannya, serta membawa damai sejahteranya kepada segala makhluk. Sebab sama seperti bahan baku roti ini yang tadinya tersebar di ladang-ladang, dikumpulkan, digiling, dan dibakar menjadi satu, dan buah anggur dikumpulkan dari lereng-lereng gunung, lalu diperah dan dicampur menjadi satu minuman, demikian kumpulkanlah kiranya dalam kerajaan-Mu, agar nama-Mu dimuliakan, demi Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kasih Kristus, mari kita nyanyikan nyanyian Gita Bakti 97 bait pertama dan kedua sambil meja perjamuan kudus dipersiapkan. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Jangan ragu, Tuhan mengajak, datanglah segera, bersehati keliling meja, tersedia semuanya. Makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus hati kita, karena sebagai anggota-anggota dari satu tubuh, kita terpanggil untuk berdamai. Damai sejahtera Kristus bagi kamu. Para peserta saling bersalam-salaman. Namaste. Ibu mau keluar salaman di luar. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini
adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ya, enggak ada anggur. Itu nanti ambil yang itu aja. Berarti roti ini tadi untuk majelis juga, nggak dikasih tahu sih. Oke. Itu bagian tim masih lah ya. Masih. Sebentar. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Pegang aja.
Cawan minuman ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Jadi nggak perlu kunjungan ke rumah. Ada di belakang nomor 2, belakang ibu toko. Sektor A sudah hubungi, pasang piring belum ya? Mau? Kedua rumah sakit, Pertamina juga kita kunjungi, sudah dihubungi, mau? Bapaknya iya. Sudah habis ya? Udah nggak ada yang lain, udah marga sebelah kamu. Oke. Masih ada.
Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Firman Tuhan dalam perjamuan kudus ini adalah, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, melalui permandian kelahiran kembali, dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara kasih Kristus, mari kita nyanyikan Gita Bakti 97 bait pertama ayat yang ketiga, sambil majelis merapikan meja perjamuan dan kita memberikan persembahan perjamuan kudus di depan. Tuhan Yesus telah bersabda, makanlah, minumlah, Dia jalan keselamatan. Ingatlah dan percayalah, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi.
disampaikan oleh para Penatua Diaken Pokten Nelson. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah melaksanakan perjamuan kudus, di mana kami mengenang akan kematian-Mu, kebangkitan, dan Engkau telah terangkat ke sorga, di mana telah memenangkan kami dari segala dosa-dosa yang kami perbuat. Engkau telah menebus itu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu pun sudah hamba sampaikan kepada umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kelemah lembutan dan keadilan, sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini hamba mendoakan akan pergumulan warga jemaat Pokten El Suntar. Tentu kami sebagai anak-anak-Mu hidup dalam berbagai macam persoalan kehidupan kami di dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Baik dalam pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan, Tuhan selalu memberikan jawaban seturut kehendak-Mu. Hamba pun juga mendoakan ya Tuhan akan para pelayan-pelayan-Mu di jemaat Pokten El Suntar ini. Bapa, berkatilah mereka semua dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani akan umat-Mu. Berikanlah kesehatan, kekuatan yang baik bagi mereka, agar mereka melayani umat-Mu ini dengan ketulusan hati mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba pun juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, yang mana pada hari ini, pada tanggal 5 Juli, Tuhan menambahkan setahun usia kepada Bapak kekasih kami, Bapak Sihar Sitinjak. Bapak berkatilah beliau ya Tuhan, biarlah beliau tetap bersyukur akan kasih dan cinta Tuhan kepadanya. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, begitu juga dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan maupun kelahiran dalam sepekan ini. Bapa, berkatilah mereka semua ya Tuhan, agar usia yang Engkau tambahkan bagi mereka, biarlah mereka bersyukur akan kasih dan cinta Tuhan baginya. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kondisi fisik yang lemah. Bapak M. Sembiring, Ibu Tati Krisnawati Suprayitno, Bapak Galumbang Pasaribu, Ibu Harmeni Siwalete, Ibu Karlina Teta, Bapak Monang Marpau, Bapak Insinyur Edi Tampu Bolon yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Bapak Darwin, Ibu Tisma Simatupang Boru Situmorang, Bapak Bambang Pramatadi, Ibu Sarmiati Siagian, Ibu Gloria Sendi, Ibu Eritawati Marbun, Bapak Sawarno, Bapak Hans Unpapar, Ibu Sri Sudarni, Ibu Sain Mandaso, Nona Pendeta Augita Gabriela Eta Rigan yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Koja, Ibu Damari Sutayan, Ibu Dumaria Gultom, Bapak Elisa Suwardi, Ibu Yohan Putri Fernanda Baltasar, Saudari Isvan Yohanes Valencia Lumangaul. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, nama-nama yang sudah saya sebutkan itu baik dalam pemulihan kesehatan di rumah maupun dirawat di rumah sakit, Bapak berkatilah mereka semua, berkatilah para medis, agar kesembuhan itu bisa mereka dapatkan dengan pertolongan-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan akan gereja-gereja-Mu di Indonesia ini.
Bapa, berkatilah gereja-gerejamu, berikanlah keamanan agar dalam pelaksanaan kegiatan ibadah di hari Minggu ini mereka semua dapat berlangsung dan berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa, dalam kerajaan surga hamba juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami ini. Bapa, berkatilah pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Mereka dapat melakukan itu semua dengan baik ya Bapa. Berikanlah roh hikmat akal budi bagi mereka, agar mereka dapat membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Ya Allah Bapa, dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini Tuhan dan jawablah ini seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Bapak Ibu, saya hendak bangkit berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan yang kekal, dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu sebab oleh kemurahan-Mu yang besar, Engkau telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kami beroleh keampunan dosa. Di dalam perayaan perjamuan kudus ini kami telah kembali mengingat serta menghayati sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan persembahan yang telah kami berikan ini, berkatilah untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 5 Juli 2026. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Polk TNI Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah, kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat Polk TNI Sunter setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan 16. Ibadah Minggu 12 Juli 2026 jam 9, pelayan firman Pendeta Stella J. Paulus S. Theol asal Gemindo Jemaat Zebaot. Ibadah sektor A, B, C Kamis 9 Juli 2026 pukul 19. Sektor A bertempat Tuana Sianipar dengan pelayan firman Penatua Evi Gustina Gultom. Sektor B, keluarga Yohanes Aris Tiaji, pelayan firman Pendeta John Ri Wilson Patiapon SSI. Sektor C, keluarga Christian Probo Prastio dengan pelayan firman Pendeta Rusmauli Julida Sormin STH. Bidang 2 kategorial, Komisi Pelayanan Anak, Minggu 12 Juli, pukul 8.30, dengan pengajar guru sekolah minggu. Komisi Remaja, Minggu 12 Juli, pukul 9.30, di ruang remaja dengan pengajar Kak Astrid Antahari. Komisi Lansia, Jumat 10 Juli 2026, jam 10, di Gedung Sola Gracia, dengan pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagaan STH. Komisi Pemuda, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 16.30, Gedung Gereja Polk TNI Sunter, dengan pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagaan STH. Pengumuman katekisasi hari Senin tanggal 6 Juli jam 19.30 bertempat di ruang sekolah minggu, materi pelajaran Allah Bapa dengan pengajar Pendeta Sulaiman Siagian STH. Ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2026, jumlah kehadiran laki-laki 68,
perempuan 132 dengan jumlah 200 orang. Ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C, Kamis 2 Juli 2026, sektor A, laki-laki 8, perempuan 16, jumlah 24, sektor B, laki-laki 7, perempuan 24, jumlah 31, sektor C, laki-laki 18, perempuan 23, dengan jumlah 41. Laporan bendahara per tanggal 5 Juli 2026, saldo bendahara berjumlah Rp65.360.227. Saldo diakonia Rp17.064.892. Saldo kotak pembangunan Rp53.675.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Ri Wilson Patiapon yang sudah melayani kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Octavianus Umpapar, keluarga Handris Umpapar, Ibu Rina Bain, keluarga Yala Karti Ronda Toding, Ibu Sudarsi Sudaryono, keluarga Kurniadi Putra Butar-Butar, keluarga Ibu Agus Miati, keluarga Reinhard Pangaribuan, keluarga Heni Wil Batubara, Saudari Marta Penny, keluarga NN atas persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, dan kepada jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Badan Suara Sektor A, Badan Suara Majelis, pemandu lagu, pemusik, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikian warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat juga sudah dikirimkan ke grup WA Jemaat dan komisi kategorial di Polk Tenali Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Saudara-saudara kasih Kristus, pergilah sekarang dengan semangat yang baru. Jadikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ketika dunia di luar sana penuh dengan kebencian dan egoisme, jadilah kamu saluran kasih karunia. Jadilah pendamai, jadilah tangan yang menguatkan, dan jadilah saksi bahwa kasih Kristus tetap nyata melalui perbuatanmu. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan PKJ 184 bait pertama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga
Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kasih setia